Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, kembali lagi kita berjumpa pada hari ini, hari yang indah, hari yang luar biasa, di mana hidup saya dan saudara dalam pemeliharaan Tuhan, di mana hidup setiap pribadi kita senantiasa diberkati Tuhan dengan kesehatan dan kekuatan baru dan umur panjang. Dan hari ini saya mau menyampaikan kabar sukacita buat kita semua, di mana tema kita hari ini adalah hidup bijak dalam menjalani masa-masa sukar. Kita mau belajar dari kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Yosua pasal 8 ayat 1. Saya akan bacakan buat kita semua. Beginilah firman Tuhan. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, janganlah takut dan janganlah tawar hati, bawalah seluruh tentara dan bersiaplah, majulah ke Ai. Ketahuilah, aku serahkan kepadamu raja negeri Ai, rakyatnya, kotanya, dan negerinya. Orang Ai adalah musuh kuat yang dihadapi bangsa Israel, karena orang Ai memiliki pertahanan yang cukup kuat, sehingga hal ini membuat gentar bangsa Israel. Sama halnya dalam kehidupan masa sekarang, Ai digambarkan adalah kondisi yang tidak menyenangkan, kondisi dunia yang membuat setiap orang yang tidak berharap, yang tidak percaya Tuhan, semakin hari mengalami ketakutan. Sama hal yang dialami oleh bangsa Israel ketika sebelum menghadapi orang-orang Ai, mereka mengalami yang namanya kondisi takut. Sehingga di mana Yosua meminta petunjuk dari Tuhan bagaimana strategi dalam peperangan menghadapi orang Ai. Sama halnya dalam hidup kita masa sekarang, bagaimana kita menang dalam peperangan melewati masa sukar ini, masa di mana ekonomi berputar sangat lambat, bahkan ada beberapa pakar ekonomi mengatakan bahwa saat ini kondisi ekonomi turun drastis, mengalami resesi. Oleh karena itu, dalam setiap hidup kita, orang percaya, orang yang senantiasa hidup berharap kepada Tuhan, harus bijaksana dalam menjalani masa-masa saat ini. Bagaimana setiap hidup saya dan saudara harus bijak menjalani hidup ini pada masa pandemi. Yang pertama, di mana Alkitab mengajarkan setiap pribadi kita, jangan ketakutan menguasai setiap hidup kita. Sehingga di ayat pertama yang Tuhan ingatkan kepada Yosua, dikatakan janganlah takut. Saya katakan buat kita semua, jangan takut melakukan aktivitas perekonomian
pada masa-masa sekarang. Karena apa? Karena Tuhan punya banyak cara untuk memberkati setiap pekerjaan Bapak, Ibu, Saudara. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang senantiasa tidak akan pernah membiarkan anak-anaknya hidup meminta-minta. Dia tidak akan pernah membiarkan hidup saya dan saudara mati kelaparan, karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang senantiasa memelihara hidup saya jauh lebih berharga dari apapun. Karena saya dan saudara adalah berharga dan mulia di matanya. Kalau burung saja Tuhan pelihara, apalagi hidup saya dan saudara. Pasti Tuhan jamin masa depan kita. Dia akan tetap memelihara hidup saya dan saudara. Yang kedua, bagaimana setiap hidup kita bijak menjalani hidup pada masa pandemik ini. Yang kedua, Alkitab mengajarkan setiap pribadi kita supaya jangan tawar hati. Kondisi yang terjadi saat ini jangan mempengaruhi hati Bapak, Ibu, Saudara sehingga ciut untuk memulai melakukan, mengerjakan sesuatu. Karena apa? Di saat tawar hati mengendalikan, menguasai hidup Bapak, Ibu, Saudara, maka semangat hidup Bapak, Ibu, Saudara tidak ada. Sehingga keputusasaan yang akan terlahir dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, sehingga semangat hidup itu pudar. Sehingga kesempatan iblis untuk menguasai hidup Bapak, Ibu, Saudara semakin nyata, di mana iblis terus mengintimidasi kehidupan Bapak, Ibu, Saudara dengan hal-hal yang negatif yang buat iman Bapak, Ibu, Saudara semakin kerdil, bahkan mati. Bahkan bisa membuat hidup saudara jauh dari Tuhan. Oleh karena itu jangan biarkan tawar hati menguasai hidup Bapak, Ibu, dan Saudara. Tetap semangat dalam menjalani hidup ini. Tetap bersukacita. Tetap naikkan syukur. Karena di saat kita bersukacita, kita menaikkan ucapan syukur, maka gairah hidup kita untuk semangat melakukan sesuatu apa yang kita kerjakan itu menghasilkan sesuatu yang hal yang baik dan maksimal kita nikmati. Yang ketiga, kita mengajarkan bagaimana setiap hidup kita bijak menjalani hidup pada masa pandemik ini. Yang ketiga dikatakan setiap pribadi kita harus bijak dalam mengelola keuangan. Sama halnya Yosua mengalami kemenangan karena Yosua melakukan strategi yang Tuhan beri. Oleh karena itu kita harus bijak dalam mengolah keuangan saat ini. Supaya apa? Supaya kita melewati masa ini
dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, di mana kita senantiasa hidup bukan berutang. Orang yang tidak bijak mengelola keuangan, dia akan senantiasa hidup berfoya-foya, sehingga apa yang tidak dia miliki lagi, maka ia akan berpikir bagaimana caranya untuk memiliki sesuatu yang hanya sifatnya sementara, memuaskan keinginan mata, keinginan daging, sehingga ia bisa berutang sana sini, sehingga untuk kedepannya banyak tagihan utang. Oleh karena itu, buat Bapak Ibu, yuk bijak dalam mengelola keuangan, jangan boros. Biarlah setiap hidup kita hari-hari ini lebih bijaksana dalam mengelola keuangan, bijaksana dalam mengolah setiap apa yang kita akan lakukan. Minta petunjuk Tuhan, minta arahan Tuhan, minta tuntunan Tuhan, sehingga setiap hidup kita akan menang melewati masa-masa saat ini. Dan biarlah hidup saya dan saudara menjadi saksi, menjadi berkat buat banyak orang. Biarlah hidup saya dan saudara tetap bersukacita. Shalom, Tuhan Yesus